Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak, Ibu, dan selamat pagi teman-teman mahasiswa USU yang hadir di acara Membangun Generasi Cerdas pada pagi hari ini. Sekedar menginformasikan, acara ini sudah berjalan sejak tahun 2022, dilanjuti 2023, dan hingga sekarang di tahun 2024. Nah, untuk membuka awal tahun 2024, kita hadir kembali di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baiklah, acara Membangun Generasi Cerdas pada pagi hari ini dengan tema Menuju Pemilu 2024, netralitas menjadi yang utama untuk terlaksana pemilu yang jurdil dan demokratis. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa, Prodi Ilmu Politik FISIP USU, Electoral Institute from Development Quality, dan USU Center from Politics and Management. Acara ini bisa didengarkan di live streaming kita www.kardopafm.co.id dan bisa disaksikan di live Facebook kita Kardopa 994 FM. Oke, sebelum kita masuk acara, katanya teman-teman ada yel-yel nih. Udah siap ya? Oke, kalau saya bilang FISIP USU, jawabnya apa nih? Oke, FISIP USU? FISIP USU? Yes. Pemilu 2024? Jurdil dan demokratis. Oke, ini yang biar semangat lagi ya. Kita ulang yel-yelnya. FISIP USU? Yes. FISIP USU? Yes. FISIP USU? Go. Pemilu 2024? Jurdil dan demokratis. Tepuk tangan dong. Oke, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin yang hadir saat ini mohon berdiri sejenak. Baik pendengar Kardopa dan teman-teman mahasiswa, kita lanjut kembali di acara Membangun Generasi Cerdas dengan tema Menuju Pemilu 2024,
netralitas menjadi yang utama untuk terlaksananya pemilu jurdil dan demokratif. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu sama moderator kita pada pagi hari ini, Bapak Adil Arif Esos, MA, Sekretaris Ilmu Politik FISIP USU. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Purnama. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat. Oke, Pak, silakan Pak, lanjut. Kita oper kepada Bapak. Baik, terima kasih Kak Purnama ya sebagai host di Cordoba dan Pak Peter sebagai produser. Para hadirin sekalian di radio maupun yang hadir di sini, pada hari ini kita tema besar adalah membangun generasi cerdas, ya. Temanya menuju pemilu 2024, netralitas menjadi yang utama untuk terlaksananya pemilu yang jurdil dan demokratis. Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama, ini memang tahun pemilu, ya. Sudah seminggu lagi ke depan, 8 hari mungkin, tanggal 14 Februari kita akan melaksanakan menunaikan hak suara kita di TPS kita masing-masing. Kita sudah melihat berita-berita di media mainstream, media sosial dan lain-lain, ya. Ya cukup banyaklah ya isu-isunya baik dari pemerintah, penyelenggara, partai politik, caleg dan sebagainya. Ini mungkin kita perlu juga untuk pemahaman ya dan pemaparan daripada narasumber kita di hari ini yang sangat kompeten ya di bidangnya. Yang pertama adalah Pak Dr. Sutarto, MSI, ya saat ini menjadi PLH DPD Partai PDIP, DPC, ya PDIP di Serdang. Ya, beliau juga sebagai punya background akademisi di Universitas Dharma Agung, dan tentu saja Pak Warjo, PSD yang kita kenal ya sering ya cukup lama, beliau akademisi di FISIP USU dan di beberapa universitas lainnya, banyak tulisan-tulisan beliau di secara buku dan di jurnal-jurnal ya. Dan kami minta mungkin para audiens yang di sini untuk aktif, interaktif ya untuk tema-tema nanti. Untuk membangun tadi tujuannya adalah mencerdaskan kita terhadap pemilu ini supaya kita ya kalau secara teoritis kan supaya pilihannya itu pilihan rasional ya bukan emosional mungkin apalagi ya, supaya kita punya alasan pilihan kita itu berdasarkan apa programnya, visi misinya dan lain sebagainya. Kepada para narasumber, selamat pagi Pak Sutarto. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pendengar Cordoba. Dan ini saya Bang Adil. Di samping saya agak segan saya karena ada dosen saya, Profesor Warjo. Iya. Walaupun dia belum profesor, tapi saya sering Iya. manggil profesor. Betul, Kita betul. doa Iya, kita bersama. doa kita bersama. Baik. Sehat-sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Dan pemateri kedua kita, selamat pagi Pak Warjo PSD. Selamat pagi Pak Aidil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati tentu saja juga nih kolega kita ya yang menjadi mitra kita di USU terutama di Prodi Ilmu Politik. Beliau bukan saja sebagai aktif di partai politik ya di PDIP, tetapi juga sebenarnya pengajar atau dosen kita di S2 Ilmu Politik kita gitu ya. Jadi kita senang beliau hadir di sini. Dan representasi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, salah satunya juga acara ini terselenggara juga karena dukungan ini ya di DPRD Provinsi Sumatera Utara gitu ya. Saya juga ucapkan terima kasih nih kepada Pak Peter ya. Saya kira kita sudah banyak kerjasama ini 10 tahun lebih sejak beliau jadi bekerja di radio ya, yang lain dan aktif di isu-isu politik. Jadi memang ini gaweannya Pak Peter dan kita sangat representasi sekali bisa hadir di sini. Adik-adik sekalian, kita semua terutama di dalam forum yang diselenggarakan oleh Radio Cordoba. Saya kira itu Pak Adil, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warjo. Untuk pemateri kami berikan waktu 10 menit masing-masingnya untuk menyampaikan paparannya, baru kemudian nanti kita akan buka sesi diskusi. Yang pertama kami berikan kepada Pak Sutarto. Sebelumnya saya
perkenalkan lebih detail lagi soal background beliau. Bapak Dr. Sutarto MSI lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah. S1-nya di FISIP Universitas Dharma Agung, S2 di PW Pasca USU, S3 di Komunikasi Islam UIN Sumut. Beliau dosen di S1 dan S2 Universitas Dharma Agung, dan tadi sudah dikatakan juga di MIP FISIP USU. Pernah menjadi dekan di Dharma Agung, wakil rektor bidang kemahasiswaan juga, dan pernah juga ke Prodi Pasca Sarjana. Tentunya beliau juga sebagai politisi ya, yang sekarang anggota Dewan Sumatera Utara, Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Sumut dari 2014 sampai sekarang, PLH Ketua DPC PDI Perjuangan 2003 sampai sekarang, dan pernah juga Wakabit Ideologi DPD PDI Perjuangan. Begitu ya Pak Sutarto, Ya, Bang perkenalan Adil. singkatnya. Baik, kami persilakan Pak untuk pemaparannya. Ya, terima kasih Bang Aidil selaku moderator dan juga Profesor Warjo, dosen saya, guru saya, dan Bang Peter, Mbak Purnama, serta adik-adik para mahasiswa di FISIP USU, dan juga para pendengar Radio Kardoba. Bang Warjo dan Bang Peter dan rekan-rekan sekalian, tema hari ini sangat menarik dan strategis, yaitu menuju pemilu yang jurdil 2024, dan harapannya kita semua netralitas menjadi yang utama untuk terlaksananya pemilu jurdil dan demokratis. Kenapa ini menjadi penting dan strategis? Di saat yang sama sekarang ini banyak keprihatinan, banyak narasi-narasi, baik para pemerhati demokrasi, penggiat demokrasi, dari para guru besar, tokoh-tokoh bangsa, budayawan, akademisi, dan aktivis-aktivis mahasiswa terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang akan kita laksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Keprihatinan itu sudah disuarakan sekarang di mana-mana, di media sosial, di media mainstream, apalagi di kalangan massa pasti medsosnya ini semuanya gadget tidak pernah ketinggalan, Bang Edi. Nah, apa yang keprihatinan itu dikhawatirkan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 itu kurang demokratis, bahkan penuh dengan dinamika, intimidasi, dan juga diduga sudah mulai ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu, apa yang disuarakan, apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa itu tentu menjadi satu diskursus yang penting, karena pemilu 2024 ini menuju transisi bagaimana Indonesia ke depan lebih baik dan lebih hebat dan lebih unggul ke depan. Nah, saya ada beberapa instrumen secara institusi bagaimana menciptakan pemilu yang jurdil dan demokratis. Yang pertama, pemilu akan jurdil dan demokratis itu dipengaruhi oleh beberapa hal atau oleh beberapa variabel yang tentu ini signifikan bisa membangun terbentuknya atau terwujudnya nanti pemilu yang demokratis. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Institusi yang perlu berada pada posisi imparsial sebagai pelaksana pemilu tentu harus bisa menyelenggarakan seluruh tahapan-tahapan pemilu itu dengan mengacu kepada undang-undang, mengacu kepada PKPU, sehingga penyelenggaraan itu bisa berlangsung dengan baik. Penyelenggara pemilu tentu di situ ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP dengan seluruh instrumennya, dari tingkat TPS,
tingkat BPS sampai kecamatan. Nah, ini tentu harapan kita bersama, kita menaruh harapan yang sama penyelenggara pemilu ke depan. Saya kira di 2024 ini bisa mempedomani pemilu yang berintegritas. Apa itu? Tentu pelaksanaan secara profesional sesuai dengan undang-undang. Yang kedua adalah peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai-partai politik dan gabungan partai-partai politik. Partai politik mencalonkan kader-kader terbaiknya sebagai caleg untuk duduk di legislatif. Kemudian gabungan partai politik mencalonkan presiden dan wakil presiden. Nah, oleh karena itu harapan kita bersama tentu sebagai caleg, ya konteksnya dari setelah partai mencalonkan harus bisa membangun narasi-narasi yang edukatif, narasi-narasi yang mencerdaskan warga masyarakat, mencerdaskan pemilih, apalagi pemilih-pemilih yang milenial, yang pada 2024 ini pemilih milenial ini, Bang Aidil, itu hampir 54% dari DPT, daftar pemilih tetap. Nah, ini punya peran penting nih, bagaimana pemilih ini, warga masyarakat bisa menentukan pilihan-pilihan yang cerdas, pilihan-pilihan yang rasional. Seperti tadi Bang Aidil sampaikan ya, bahwa bagaimana programnya, bagaimana visi misinya disampaikan. Nah, tentu juga masyarakat dan adik-adik mahasiswa dan para pendengar bisa mempertimbangkan, pasti sekarang kan setiap caleg masih turun. Nah, di situ apa rekam jejaknya. Demikian juga nanti kita bicara tentang presiden, calon presiden dan wakil presiden. Nah, semua kembali dikembalikan kepada pilihan-pilihan warga masyarakat, disampaikan kepada kedaulatan warga masyarakat sendiri. Ini yang variabel yang kedua. Yang ketiga, yang tadi pertama adalah penyelenggara, kemudian peserta, yang ketiga adalah pemilih. Jadi stakeholder pemilu itu kan penyelenggara, peserta, dan pemilih. Siapa pemilih itu? Pemilih ya kita semua. Warga masyarakat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang berhak memilih, menyampaikan hak-haknya. Nah, oleh karena itu, Pak Profesor Warjo, saya juga bagian dari anggota DPRD Sumut di Komisi E yang terus turun ke bawah. Nah, harapan kita kepada pemilih, terutama masyarakat, ya sampaikan hak pilihnya dan nanti berbondong-bondong ke datang TPS dengan betul-betul memberikan pertimbangan-pertimbangan objektif, rasional, dengan melihat siapa yang akan dipilih. Soal siapa pilihannya sangat kita serahkan kepada kedaulatan masing-masing. Hanya catatannya, sistem pemilu sekarang memang cenderung mendorong pemilih itu lebih bersikap pragmatis. Nah, ini yang harusnya kita harus sama-sama dorong oleh peserta pemilu dan oleh lembaga pemilu, bagaimana mendorong pemilih ini juga menjadi cerdas. Saya kira ini 3 institusi penting yang bisa melahirkan, menciptakan pemilu yang demokratis dan jurdil. Di samping 3 ini, tentu ada institusi elemen penting yang sangat-sangat signifikan berpengaruh. Yaitu pertama, aparat, yaitu TNI, Polri, Kejaksaan, dan juga birokrasi. Karena ini bagian dari pemerintah, juga bagian dari bagaimana membuat undang-undang, kemudian mentaati undang-undang itu, sehingga sikap juga harus mendorong netralitas. Nah, sehingga ketika stakeholder tadi sebagai penyelenggara, sebagai peserta, sebagai pemilih, kemudian secara komprehensif aparat, dalam arti ada birokrasi, TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah, bisa bersikap netral, tentu kami hakul yakin pemilu 14 Februari nanti insya Allah berjalan secara adil, jurdil, dan demokratis. Nah, tentu ini menjadi concern kita bersama, dan saya selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Komisi E, tentu harapan kita menaruh kepercayaan bahwa lembaga-lembaga ini akan bisa menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan-peraturannya. Nah, saya kira itu Bang Adil sebagai pengantar untuk diskusi kita. Baik,
Baik, terima kasih Pak Sutarto. Ya, kita dengar bersama bahwasannya terlaksananya pemilu kita yang demokratis dan jurdil nanti ini menjadi tanggung jawab kita bersama, apakah dari penyelenggara, ya, peserta pemilu, kemudian kita masyarakat sebagai pemilih, ya, kita menjaga ketentraman, kondusivitas pemilu nantinya. Dan tentu saja tadi tidak lupa diingatkan oleh pemerintah, ya, pemerintah kita dari aparat pemerintah, birokrasi, TNI Polri dan kejaksaan. Itu mungkin para audien bisa menyimak dan nanti mempersiapkan untuk diskusinya ya ke depan. Baik, kita langsung kepada pemateri yang kedua, kepada eh, Pak Warjio PSD. Ini kita sudah kenal bersama ya. Beliau juga ya guru kita, guru saya ke Kaprodi Ilmu Politik 2010, 2000 berapa 2012, 2019 ya, dan pernah juga di Kaprodi MAP di UMA ya, dan tentunya penulis beberapa buku tentang teori perbandingan, pemikiran politik Islam dan lain-lain, dan tentu saja pemakalah keynote speaker di beberapa negara. Kita lihat video sosial beliau apakah di Malaysia, yang terakhir adalah di Italia Pak ya. Dan ke depan ada rencana ke Paris gitu Pak ya. Dengar juga ya, insya Allah katanya ya, untuk berbagi ilmu ke mancanegara. Baik, kita dengar bersama pemaparan beliau. Silakan Pak Warjo. Baik, terima kasih Pak Aidil, moderator kita yang sangat baik dan bagus sekali ya mengantarkan satu sesi diskusi kita sehingga kita bisa untuk terus menikmati suasana diskusi kita ini dengan baik. Dan pemikiran-pemikiran utama tadi juga sangat baik sekali disampaikan oleh Pak Dr. Sutarto ya. Beliau bukan hanya paham bagaimana basis-basis teoritis terkait dengan pemilu, tapi beliau juga adalah praktis ya, karena beliau aktif sebagai aktivis partai politik dan juga dulunya adalah seorang aktivis mahasiswa, sehingga isu-isu praktis di dalam konteks politik itu kita terasa sekali ketika beliau tadi mendengarkan itu. Pemirsa Kardopa dan kita semua tentu, Pak Peter, terima kasih, Purnama yang hadir bersama kita, serta teman-teman dari staf di Kardopa yang sejak pagi tadi sudah hadir bersama kita, dan tentu saja mahasiswa di FISIP USU terutama di Prodi Ilmu Politik yang sangat antusias gitu. Saya melihat satu ya, bahwa kalau kita melihat di dalam perspektif pemilu 2024 ini, jika kita bandingkan misalnya dengan pemilu 2014, pemilu 2019 gitu ya, ada yang menarik. Pertama, terjadinya pergeseran paradigma pemikiran aksi praktis pemilu. Kalau dulu di dua pemilu sebelumnya kita terbelenggu ya oleh wacana-wacana, narasi-narasi terkait dengan politik identitas. Tetapi satu hal yang penting di dalam konteks pemilu 2024 ini, kita dihadapkan pada satu persoalan yang sangat penting, sekaligus kita perlu mensikapinya secara positif. Apa itu? Persoalan netralitas. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua pemilu sebelumnya, maka kita tidak terlampau ya terikuti atau katakanlah tersosialisasi dengan wacana-wacana politik identitas. Ya, karena apa? Kita sudah memahami bahwa politik identitas itu bagian daripada, kalau dalam perspektif Islam itu disebut dengan sunnatullah, sesuatu yang sudah melekat. Kita bicara identitas, kita punya background etnik kita punya background agama kita, dan saya kira itu tidak bisa dipisahkan. Tapi hal yang lebih penting, terutama paradigma pemilu 2024 ini adalah terkait dengan netralitas itu. Merujuk pada laporan ya yang diberitakan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi yang mengawasi pemilu bersama dengan DKPP sebagai pelaksana dan juga KPU, ini ada hal yang menarik. Misalnya sejak tahun 2003 proses pemilu dilaksanakan, bahkan sampai Januari 2024 yang sekarang ini, itu ternyata khusus terkait dengan netralitas ASN misalnya. Ya, itu
ditemukan atau ada laporan 57 laporan terkait dengan ASN. Dia dibagi dua, 52 terkait dengan persoalan disiplin, kemudian 5 terkait dengan etik. Kenapa ini menjadi bagian penting? Ya, karena itu menjadi sebuah simbol praktis birokrasi pelaksanaan pemilu. Undang-undang pelaksanaan pemilu ya nomor 7 tahun 2017 telah mengisyaratkan bagaimana gerak panduan pemilu itu harus dilaksanakan. Bagaimana pejabat publik harus melaksanakan pemilu itu. Apa yang boleh dan yang tidak boleh. Karena apa? Kalau kemudian persoalan netralitas ini tidak dijadikan sebagai sebuah panduan, maka pemilu kita bisa nantinya mengarah, kalau dalam perspektif politik itu disebut dengan authoritarian elektoral. Ya. Apa itu authoritarian elektoral? Suatu sikap, satu tindakan atas nama kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, dia bisa menggerakkan struktur birokrasi dan konektivitas yang ada di dalamnya untuk mendukung calon yang supportnya sehingga kemudian bisa memenangkan pemilu. Ini sebuah praktik yang di dalam perspektif pemilu menjadi sebuah kontra produktif dengan apa yang kita kuatkan, apa yang disebut dengan demokrasi. Karena di dalam demokrasi dan di Indonesia sendiri kita memiliki prinsip-prinsip. Apa itu? Prinsip keadilan, jujur, ya, dan netralitas. Ini bagian-bagian yang memang disorong atau ditempatkan menjadi bagian isu penting. Bayangkan bagaimana kemudian sebagaimana tadi sampaikan Pak Dr. Sutarto, jika penyelenggara seperti DKPP, seperti KPU, Bawaslu, ya, berpihak kepada salah satu calon. Maka kemudian permainan di dalam konteks pemilu itu tidak bisa diharapkan lagi. Maka netralitas adalah sebuah kata kunci yang harus dikedepankan. Karena apa? Dengan netralitas kita bisa berharap bagaimana sebuah hasil pemilu itu. Tentu kita tidak ingin ya bahwa proses pemilu yang ada ini kita kembali lagi seperti halnya ya pada masa Orde Baru misal. Dulu misalnya ada semacam satu guyonan gitu ya. Kalau di negara lain beberapa hari hasil pemilu bisa diketahui. Ternyata di Indonesia dulu era Orde Baru katanya pemilu dilaksanakan sebelumnya sudah tahu siapa pemenangnya. Karena apa? Perspektif pendekatan authoritarian elektoral ini menjadi bagian daripada itu. Maka penting bagi kita untuk menempatkan kembali ya netralitas di dalam pemilu ini menjadi bagian penting. Dan Indonesia sekarang sedang menjadi sorotan. Ya. Kenapa? Karena dengan proses persoalan pemilu yang ada. Jadi netralitas menjadi penting dan kata kunci yang diperlukan karena setidaknya mengindikasikan beberapa hal. Ya, satu dia memberikan kesempatan yang sama. Kita tahu ada banyak caleg, gitu ya. Demikian dengan calon presiden dan wakil bertarung di dalam suasana, dalam proses dan kemudian tingkatan serta keadaan yang telah ditentukan. Kalau kemudian proses itu dilaksanakan dan kemudian dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu dengan tidak menempatkan kesempatan yang sama, maka di sini ada ketidakadilan. Gitu ya. Jadi semua calon yang ditempatkan itu harus memiliki kesempatan yang sama. Itu alasan pertama kenapa kemudian kita menempatkan netralitas itu didudukkan dalam konteks pelaksanaan pemilu. Yang kedua, saya kira penting bahwa pemilu itu didasarkan pada aktivitas pemerintah, penyelenggara
dan didasarkan pada keuangan negara yang diambil pajaknya daripada masyarakat. Begitu banyaknya triliunan ya pelaksanaan pemilu itu. Dan kemudian kalau itu kemudian ditempatkan dengan kepercayaan publik yang rendah karena diambil pelaksanaan itu untuk memenangkan calon tertentu, maka ini akan jadi satu persoalan. Yang ketiga, alasannya tentu saja ini terkait dengan kita tidak mau adanya penyalahgunaan kekuasaan, baik di struktural yang tinggi, di pusat, atau bahkan di paling bawah. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu tahun 2017, maka strukturnya itu bahkan sampai di kepala desa. Ya, makanya kepala desa ini menjadi poin penting juga di dalam pelaksanaan pemilu. Karena apa? Dia punya basis massa yang jelas. Akan banyak kepentingan caleg. Ya. Kemudian calon presiden dan wakilnya mendekati ini, bahkan mungkin dengan pendekatan struktural. Bahkan juga dengan pendekatan keamanan. Karena mudah misalnya bagi struktur kekuasaan itu untuk mendekati ya kepada kepala desa misalnya. Karena kepala desa juga diberikan uang dari APBN yang digunakan untuk pembangunan. Setiap dasar dalam konteks pembangunan itu basisnya adalah pengawasan. Maka ada hal-hal terkait dengan persoalan hukum, penyalahgunaan, dan itu sangat rentan sekali bisa digunakan atas alasan kekuasaan itu. Jadi kita harus memahami struktur ini ketika kita berbicara persoalan netralitas itu. Yang kelima saya kira itu simbol ya pemberian pelayanan. Dalam konteks perspektif pemberian pelayanan tidak dikenal bahwa kita berasal dari partai apa, partai B, calon A, calon C. Tapi dalam konteks pelayanan kita ditempatkan pada posisi yang sama yang harus mendapatkan pelayanan terbaik. Dari struktur yang paling tinggi sampai yang rendah. Dari pemerintahan pusat sampai dengan di desa. Maka oleh karena itu, betapapun misalnya di kabupaten kota, provinsi, bahkan di kementerian, pusat, bahkan tingkat presiden dan kepala desa, pelayanan itu harus diterima oleh masyarakat secara adil. Ya, tidak membeda-bedakan, bahkan termasuk menggunakan objek-objek kekuasaan itu dan juga pelayanan publik yang berbasis pada keuangan negara itu. Jadi ini penting. Kenapa kemudian menempatkan kita bahwa pelayanan bagian daripada proses yang harus diperhatikan di dalam menilai netralitas itu. Kita tentu saja memahami ini karena di tingkat praktis persaingan itu terjadi dan kita tahu secara teoritis bahwa sumber-sumber kekuasaan terbatas tetapi keinginan orang sangat tidak terbatas. Sehingga kemudian tarik-menarik kepentingan bahkan dengan cara-cara yang tidak baik misalnya itu bisa dilakukan. Oleh karena itu kita dorong bahwa netralitas ini menjadi bagian penting dan terakhir itu adalah prinsip demokrasi itu sendiri. Apa itu? Yaitu adalah adil. Ya, kita senang di sini ada Pak Adil, mudah-mudahan juga ini adil ini. Insya Allah ya. Jadi ini bagian penting dalam memahami kita proses pemilu. Dan satu hal kita, barangkali ini tugas ke depan kita. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu ya mengikuti sebuah program di Amerika Serikat gitu ya. Di sana itu sudah ada satu perspektif. Pentingnya pemilu itu dilihat dalam konteks foreign policy. Kita sebenarnya sudah melaksanakan itu. Tapi sekarang kita didorong pemilu kita itu based on nasional. Apa bedanya perspektif foreign policy dengan kepentingan nasional? Kalau kepentingan nasional kerap atau bahkan bisa terbuka bahwa proses pelaksanaan pemilu itu dilaksanakan dengan bisa menggunakan apa yang tadi saya sebut electoral authoritarian itu. Karena apa? Ketika satu partai tertentu atau gabungan partai tertentu dia berkuasa, dia bisa menggunakan itu atas dasar kepentingan nasional, melakukan security, keamanan, sehingga kemudian dia bisa melestarikan kekuasaannya itu. Jadi sebenarnya konteks nasional menjadi bagian penting, tetapi kerap ditarik
atas kepentingan kelompok tertentu. Nah, negara-negara yang melihat ini sebagai sebuah peluang untuk munculnya otoritarian dalam konteks pemilu, mereka sudah berpikir pentingnya perspektif pemilu itu harus dilihat dari perspektif foreign policy. Kenapa harus foreign policy? Karena itu bukan saja tuntutan kepentingan nasional tadi, tetapi kepentingan luar negara. Apa kaitannya? Kaitannya adalah investasi. Jadi sebuah negara atas dasar kepentingan nasional dan kemudian melaksanakan misalnya perspektif praktik pemilu dengan model otoritarian elektoral, dan hasilnya tidak netral, tidak jujur, maka negara-negara yang awalnya akan memberikan investasinya ke satu negara yang melaksanakan pemilu, dia akan tidak memberikan investasinya di negara itu. Indonesia sebenarnya punya pengalaman di dalam praktik foreign policy ketika memahami pemilu itu, yaitu ketika pemilu dilaksanakan tahun 99. Kepercayaan publik dunia datang. Karena apa? Indonesia pengen reformasi. Perubahan dari apa yang tidak baik di masa dulu di Orde Baru. Sehingga kemudian banyak pengawas dari luar negeri. Ya, dulu kita di universitas itu ada itu forum rektor. Betul. Dan kita ikut di situ di dalam menjadi bagian menyoroti itu, mengawasi. Karena apa? Kunci utama pemilu itu adalah pengawasan. Dan pengawasan itu adalah praktik ketidaknetralan itu harus menjadi sebuah fokus. Nah, oleh karena itu penting kembali menurut saya ke depan ini kita harus menguatkan kembali perspektif foreign policy. Jadi Indonesia sebagai satu negara tanda kutip bisa menjual kepada publik dunia. Ini loh kami melaksanakan pemilu itu secara baik, jujur, dan netral. Sehingga itu praktik daripada foreign policy. Bisa dijual ke luar negeri. Sehingga insya Allah kalau misalnya itu dilaksanakan secara baik, maka kepercayaan trust dunia, investor yang datang itu bisa dilakukan. Dan kita tahu ya, praktik-praktik ini ketika electoral authority itu muncul dan kemudian tidak memberikan kepercayaan publik, banyak investor akhirnya ketika dia sudah investasi, modalnya ditarik kembali, diberikan kepada negara lain. Jadi saya kira memang ini sebuah kondisi ya yang kita hadapi bersama. Kita lihat di berbagai media narasi-narasi persoalan ketidaknetralan ini banyak sekali. Ada kepala negara, ada misalnya kepala daerah juga yang dengan menggunakan idiom pendekatan-pendekatan tertentu gitu ya, mengarahkan kepada salah satu calon. Nah, ini juga bagian daripada ketidaknetralan itu. Saya kira juga karena kita di sini, terutama Anda sekalian mahasiswa dan kita punya hak dan kewajiban untuk menetapkan, kemudian mengarahkan pemilu itu bisa berjalan dengan baik, sehingga kemudian hak dan kewajiban kita itu bisa betul-betul dilaksanakan, dan penyelenggara terutama bisa melaksanakan pemilu itu dengan baik, dengan merujuk kepada netralitas di dalam pelaksanaan itu. Demikian dari saya sementara. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan sehingga kemudian kita bisa mendiskusikannya lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Aidit. Baik, terima kasih Pak Warjo yang telah memberikan pemaparannya tentang ya tips atau indikator bagaimana supaya pemilu kita netral, berjalan demokratis dan jurdil. Tadi ada tentunya para peserta itu diberikan kesempatan yang sama, kemudian bagaimana pemerintah ya menjaga aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya itu juga membedakan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya terutama terhadap pemberian pelayanan yang tidak harusnya ada tindakan diskriminatif. Dan yang paling penting lagi tadi ada tentang melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Ya, apalagi tadi kalau bisa menggunakan pendekatan foreign policy akan lebih berdampak lagi karena ya pemilu memang kepentingan nasional kita, kepentingan dalam negeri kita, tapi juga negara lain memantau, melihat kita. Karena kita tidak tinggal sendiri di dunia ini. Apalagi tentunya kita menghindari ya kejadian terutama di Sumut kita pernah ada pemilihan ulang ya, pemilihan suara ulang di beberapa daerah kota, dan ini sendiri pun kalau kita lihat di laporan atau
rilis dari Bawaslu ada daerah-daerah yang rawan ya, rawan konflik pemilu. Itu mungkin bisa kita jaga bersama ya. Terutama mungkin kalau saya di Medan ini termasuk tinggi juga kata Bawaslu ya potensinya ya kita jaga sama-sama kita sebagai masyarakat, penyelenggara sebagai penyelenggara dari Bawaslu, KPU, DKPP, kemudian terutama pemerintah yang mereka mempunyai apalah ya alutsistanya atau perlengkapannya mereka lah yang harusnya lebih juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih kepada kedua pemeri kita, Pak Sutarto dan Pak Warjio. Selanjutnya saya kembalikan ke host untuk break. Oke, terima kasih Pak Aidil. Oke, buat teman-teman mahasiswa kita break dulu sebentar. Habis itu kita masuk sesi tanya jawab. Nah, buat teman-teman bisa menanyakan pertanyaan kepada kedua kedua narasumber kita, Bapak Sutarto dan Pak Warjio, gitu. Terus itu jangan kemana-mana pendengar Kardopa, kita akan kembali lagi di acara Membangun Generasi Cerdas dengan tema Menuju Pemilu 2024, netralitas menjadi utama untuk terlaksananya pemilu yang jurdil dan demokratif. Dan juga bisa didengarkan di live streaming kita di www.kardopafm.co.id dan live FB kita di Kardopa 994 FM. Kita kembali lagi setelah yang berikut. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di acara Membangun Generasi Cerdas di FISIP Universitas Sumatera Utara dengan tema Menuju Pemilu 2024, netralitas menjadi yang utama untuk terlaksananya pemilu yang jurdil dan demokratif. Tepuk tangan dulu buat narasumber kita yang udah memaparkan materinya, gitu kan ya. Sebelum masuk sesi tanya jawab, ini udah semangat nggak belum sih? Masih semangat belum? Udah pada makan kan ya? Oke, kita yel-yel dulu lah ya, biar makin semangat kita ya. Oke, siap? Siap. Visi Pusu? Ya. Visi Pusu? Yes. Visi Pusu? Ya. Go. Pemilu 2024? Jurdil dan demokratis. Tepuk tangan dong. Oke. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Baik, Pak. terima kasih Mbak Purnama. Pendengar Kardopa dan para hadirin sekalian, kita masuk sesi dialog tanya jawab ya kepada para hadirin yang berhadir di tempat ini. Silakan angkat tangannya, nanti sebutkan nama, program studinya dan mungkin asal daerah ya bisa disebutkan. Ya, yang paling ujung kiri. Boleh duduk aja. Ya, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Otniel Berkata Tema Zebua. Saya mahasiswa ilmu politik Stambuk 23 dan asal saya itu dari Nias, Pulau Nias, tepatnya Gunung Sitoli. Mungkin pertanyaan saya untuk Pak Warirjo dan juga Pak dari anggota DPRD itu adalah terkait netralitas presiden. Kalau kita lihat saat ini, Presiden Jokowi itu merupakan presiden yang tingkat kepercayaannya sampai sekarang berada di angka 60% ke atas. Dan itu merupakan salah satu kondisi yang membuat masyarakat beranggapan bahwa siapapun presidennya harus melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah, saat ini kalau kita melihat dari 3 paslon, yang paling besar mendukung proses pembangunan Jokowi itu adalah kubu 02. Nah, kubu 02 ini selalu membawa citra untuk melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, kondisi ini membuat masyarakat, mohon maaf ya, yang berada di sekitaran Gunung Sitoli saja, daerah saya, yang mungkin secara intelektual mungkin sangat, mohon maaf rendah mungkin, karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak melihat etika politik itu. Maksudnya mungkin kondisi etika politik sekarang sangat dipertanyakan ya. Mulai dari netralitas MK, kemudian juga Bawaslu, mereka nggak pertanyakan itu. Yang mereka mau adalah bagaimana presiden selanjutnya mampu melanjutkan program Jokowi. Jadi pertanyaan saya mungkin apa sih pandangan dari
Bapak di depan ini, terutama dari praktisi akademisi, Pak Warijo juga mungkin sudah banyak memahami tentang teori politik. Bagaimana kami sebagai khususnya warga negara lah melihat kondisi ini? Karena kami menganggap bahwa masyarakat khususnya yang ada di kelas bawah itu beranggapan bahwa presiden selanjutnya itu adalah presiden yang mampu melanjutkan program Jokowi. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih ya. Langsung direspon ya kepada para narasumber kita. Tadi mahasiswa kita dari Otnil ya, dari Nias khususnya di kota Gunung Stoli ya, soal netralitas presiden. Silakan Pak Sutarto dulu, silakan. Iya, Jebua ya. Jadi Mari Jebua bahwa saya yakin itu juga menjadi satu tanggung jawab kita bersama ya, bahwa mengesankan ada korelasional antara tingkat kepuasan kepada pimpinan dengan pilihan dan keberlanjutan. Eh, Dilema kita memang ketika ada debat-debat kandidat di seri 1, 2, 3, 4, gitu. Ini kan memang kurang dinikmati dalam arti oleh warga yang di pelosok. Padahal dengan posisi debat kandidat yang ada itu kan bagian dari transfer informasi kepada publik. Ya. Apa yang disampaikan 01, 02, 03, penilaian evaluasi itu ada di publik. Betul kan? Nah, memang mengesankan bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan negara, ya, mengesankan itu adalah apa? Mengesankan ada hal yang memang harus sedikit banyak dikoreksi. Sekarang ini, ya, misalnya persepsi publik seolah-olah ketika kepala negara Pak Jokowi menyampaikan beberapa bansos-bansos ke publik, itu kan seolah masyarakat melihat bahwa itu bantuan dari seorang presiden Pak Jokowi. Nah, padahal itu adalah uang rakyat, uang kita bersama yang menjadi tanggung jawab pemerintah bagaimana paling tidak mengurangi beban masyarakat yang saat ini kita hadapi. Nah, persepsi publik personal. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya yakin bahwa adik-adik sebagai mahasiswa, kemudian kaum milenial yang juga sangat gandrung dengan gadget, mari kita lakukan edukasi. Anda adalah satu civil society yang tidak boleh itu hanya mengabaikan hal-hal seperti itu. Paling tidak bagaimana kita mengedukasi itu, ya, bahwa itu memang menjadi satu haknya warga masyarakat untuk menerima itu, bukan dari personality. Dan ini selalu disampaikan terus-menerus, baik oleh beberapa partai politik, ya, dan juga kemarin malam debat yang keempat disampaikan oleh beberapa kandidat, ya 01 dan 03. Nah, mari ini juga sama-sama kita mendorong itu, supaya juga tidak ada mengesankan persepsi publik tingkat kepuasan tadi. Ya. Saya yakin bahwa kalau dari satu sisi pandangan visi misi dan sebagainya, masing-masing udah mengungkapkan itu. Ada visi misi yang mengoreksi, ya, kebijakan-kebijakan. Ini tadi saya dibisikkan oleh Pak Peter sama Bang Purnama, saya nggak boleh kampanye, nggak boleh menyebut, ya kan. Jadi saya di sini sebagai DPR provinsi saya harus tunduk dan patuh itu. Saya ingin sampaikan bahwa masing-masing kandidat 01, 03 kan melakukan koreksi juga terhadap kebijakan regulasi dan juga melakukan perbaikan ke depan. Dan ada juga menyampaikan keterlanjutan dan kesempurnaan program-program. Nah, jadi saya kira adik-adik yang ada di, ya terutama teman-teman dari FISIP dan juga para pendengar, ayo kita edukasi itu.
Supaya apa? Nah, tadi ingatkan Bang Aidil, pemilih kita harus cerdas dengan mempertimbangkan berbagai variabel-variabel penting. Apa itu? Programnya apa? Yang akan dilakukan apa? Pengalamannya bagaimana? Ini kan bagian menjadi pertimbangan-pertimbangan penting. Nah, saya kira itu Bung adik kita si Jebua ya. Saya kira itu dulu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suroto. Pak Warjo, silakan mengomentari. Iya, bagaimana misalnya ya pejabat negara itu terkait dengan masalah kampanye, termasuk presiden misalnya. Dan saya tadi sebutkan juga bahkan yang paling bawah itu adalah kepala desa. Itu sudah diatur semua di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pemilu. Misalnya seorang presiden bisa kampanye kalau kemudian dia misalnya mengajukan pengunduran diri. Gitu ya. Dan hal-hal yang kecuali hal yang melekat. Yang melekat itu apa? Misalnya terkait dengan keamanan. Maka orang yang mendampingi presiden terkait dengan keamanan itu harus melekat di dalamnya. Jadi aturan-aturan itu sudah dibuat sedemikian rupa. Yang terkait dengan persoalan etika misalnya, itu adalah bahwa semua program yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Sutarto itu harus diberikan di dalam konteks hak dan kewajibannya. Misalnya gitu ya, penting menegakkan etika misalnya bahwa pemberian bantuan itu dilakukan berdasarkan departemennya. Bukan orang yang memberikan itu hadir di situ, apalagi itu terkait dengan salah satu calon yang berkaitan dengan hubungan calon itu dengan orang tuanya. Karena politik terkait dengan simbol. Ya. Karena apa? Bantuan itu kan dasarnya uang negara yang kemudian didatangkan daripada pajak-pajak masyarakat itu, gitu. Maka di dalam konteks ini maka akan lebih baik kalau kemudian misalnya contoh ya bantuan itu hanya diberikan kepada berdasar basis birokrasinya, misalnya staf gitu ya yang hadir di situ bukan memberikan satu simbol-simbol tertentu dan tidak dibolehkan bahwa ini karena atas seseorang tertentu enggak gitu kan ini jadi persoalan tersendiri gitu ya. Jadi menurut saya penting untuk menguatkan etik itu karena di dalam praktik politik bukan hanya persoalan kemampuan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang gitu ya, tetapi kemudian bahwa dia itu bisa melaksanakan secara etik. Apakah kemudian pembangunan bisa diberlakukan? Boleh gitu ya. Jadi orang yang berkuasa dalam konteks perspektif sustainable development, pembangunan berkelanjutan, dia boleh. Tapi syaratnya secara undang-undang dia hanya 2 periode. Ya, secara undang-undang mengatakan demikian gitu. Ya kalau di tempat lain mungkin kita 5 tahun, tapi di negara lain ada yang sampai 7 tahun gitu ya. Bahkan kemudian bisa dipilih kembali, tapi undang-undang kita menyatakan 1 periode itu 5 tahun gitu. Dan tentu saja ketika misalnya calon-calon tertentu gitu ya, di dalam konteks pembangunan, tentu juga harus dikaitkan dengan nilai etika itu. Saya melihat bahwa di dalam konteks politik praktis, misalnya calon tertentu katakanlah memberikan satu arahan untuk keberlanjutan satu kebijakan pembangunan. Kita katakanlah IKN. Sebagai orang yang memang kita di politik tentu memahami bukan hanya sekedar sustainable development-nya, tetapi karena itu disampaikan di masa kampanye, maka itu erat kaitan dengan kepentingan untuk kelompok tertentu. Apakah itu boleh? Tentu saja kalau kita kaitkan dengan etika ini akan jadi persoalan gitu. Dan secara praktis ya kan selalu dijadikan sebagai dasar wah ini karena sudah diundangkan. Ya kan? Sehingga harus dilanjutkan. Tugas satu pemerintahan ke depan siapapun itu tentu nanti akan mengevaluasi ya kebijakan pembangunan yang telah dilakukan oleh para penguasa atau para gitu ya pimpinan yang terdahulu berdasarkan hasil proses pemilu, apakah pembangunan yang terdahulu itu bisa dilanjutkan atau tidak? Masih berupa peraturan, tentu saja bisa dirubah. Sedangkan kita pun di dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dirubah. Jadi memang tidak ada persoalan ya untuk memberikan kesempatan. Kita perlu menggarisbawahi seperti ini menurut saya. Jadi
konsentrasi sebuah sustainable development perspektif dalam kaitan ini, keberlanjutan sebuah pembangunan, analisis kita yang muncul ini seolah-olah itu hanya dikuasai dan hanya boleh dimampukan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu. Kalau seperti ini kan berarti kita sebenarnya memenjarakan pemikiran kita bahwa sebenarnya di luar mereka tidak ada orang Indonesia yang mampu. Ya kan? Padahal kita ada lebih dari 250 juta orang. Dan saya yakin dan percaya orang Indonesia ini punya kemampuan yang bisa diandalkan. Sama persis ketika dulu misalnya seorang calon presiden yang dulu dianggap tidak punya kemampuan, tapi setelah diberikan kesempatan, toh mampu juga. Jadi ini harus kita lihat ya, apalagi kita yang muda-muda ini, mana menempatkan perspektif politiknya, mana menempatkan perspektif kepentingan itu. Jadi kita tidak mudah diarahkan. Sehingga kemudian, seperti yang dibilang Mas Dr. Sutarto tadi, kita bisa memberikan pendidikan politik. Jadi tentu akan sangat kontraproduktif kalau kemudian kita ini harus melanjutkan pembangunan. Karena kita yakin dan percaya proses pembangunan itu dilaksanakan terutama setelah pemilu itu pasti ada evaluasi. Ya, apakah itu sesuai dan menjadi beban misalnya pada APBN, menjadi beban pada kelangsungan sustainable development terkait dengan flora dan fauna misalnya dalam satu pembangunan, atau mungkin persoalan-persoalan security. Jadi memandangnya itu kita tidak bisa menerima begitu saja sebuah satu arahan yang proses pembangunan itu hanya konteks sustainable development itu, tetapi hanya diarahkan kepada kepentingan oleh kelompok tertentu saja. Saya kira ini menjadi poin penting kita ya ketika melihat isu-isu ini dimunculkan, apakah ini sebuah kepentingan politik tertentu atau kita memandangnya secara penuh analisis ya, sehingga kemudian itu bisa dilaksanakan atau tidak ya, karena dalam konteks kepentingan politik praktis, jangankan undang-undang gitu ya, undang-undang dasar pun kita bisa rubah atas misalnya amandemen yang kita wakilkan orang-orang atau pilihan kita itu di legislatif itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Warjo. Begitu ya, Saudara Otniel. Oke, kita beri kesempatan, masih ada waktu kepada audiens lainnya. Yang kanan dulu ya, sebelah kanan. Bisa dikasih mic-nya. Tes. Selamat siang. Nama saya Syarifah Najla Firiza. Saya dari Ilmu Politik angkatan 23. Saya berasal dari Medan. Ya. Saya punya pertanyaan untuk bapak-bapak sekalian. Bagaimana menurut bapak-bapak mengenai para pemilih awal yang masih tidak mengerti untuk memilih siapa yang akan dipilih karena kurangnya edukasi politik, namun mendapat tekanan dari para orang lain untuk memilih salah satu calon, dan apakah itu bisa dikatakan mengganggu netralitas sekitarnya gitu? Karena kan kita para Gen Z lah ya, kita bisa dibilang kami yang 2003 sampai 2006, kami kan masih baru nih untuk akan memilih kan perdana gitu. Apakah dengan mendapat tekanan ini menjadikan kami itu orang yang tidak netral gitu? Begitu maksud saya. Terima kasih. Oke. Yang menekan siapa nih, Dek? Teman sebaya, keluarga? Beberapa ada yang mendapat tekanan dari keluarga, ada yang mendapat Ke tekanan pejabat kan dari nggak mungkin kan? orang-orang lain gitu. Orang lain ya. Begitu. Gitu ya. Baik, Iya. terima kasih pada Saripah ya dari Medan soal pemilih pemula yang baru milih, dia nggak ngerti apa-apa, mungkin juga nggak tertarik soal politik, ya, nggak banyak melihat, tapi ketika hari pemilu diarahkan sama kawannya atau siapanya, keluarganya, apakah ini bagian tidak netral? Silakan Pak Warjo dulu mungkin. Ya, gantian. Oke, terima kasih Pak Edil ya. Sarifah namanya ya. Saya kalau tadi dengar suaranya itu kok suaranya seperti gimana gitu ya. Mengingatkan itu siapa Pak Peter yang kayak Pak Lembong itu ya. Suaranya kan mirip-mirip gitu ya. Jadi beliau ini Sarifah berpotensi jadi
penganalisis yang baik ke depan ya, dan seperti itu. Oke, terkait dengan pemilih pemula, kita memang memahami ya bahwa pemilih pemula itu menjadi objek yang sangat diperhatikan sekali, terutama di dalam konteks pemilu ini. Karena apa? Jumlah mereka yang demikian besar, gitu ya. Dengan jumlah yang demikian besar, maka dia menjadi objek yang bisa tanda kutip dalam makna yang negatif misalnya dieksploitasi untuk suara-suara yang barangkali bisa saja suara itu tidak baik begitu. Nah, oleh karena itu memang satu hal yang penting itu adalah persoalan pendidikan politik gitu ya. Pendidikan politik dari mana? Bisa saja secara institusional. Nah, kalau yang kita di Departemen Politik tentu banyak ya memberikan atau diberikan pemahaman-pemahaman tertentu gitu ya. Tetapi misalnya di dalam rumah tangga misalnya satu keluarga ada ayah, ada abang, ya ada ibu. Tentu ini juga menjadi sumber juga untuk bisa diberikan masukan seperti itu gitu. Jadi kesan bahwa pemilih pemula menjadi semacam satu objek ini menjadi penting kalau tidak ada pendidikan politiknya gitu. Maka sebenarnya hal yang perlu dilakukan adalah upaya literasi. Jadi literasi ini sebagai upaya yang harus didorong oleh banyak kelompok atau institusi gitu. Saya tidak sarankan bahwa Anda sekalian misalnya hanya membaca statement tertentu, hanya misalnya beberapa detik dari IG gitu ya, atau dari Facebook gitu. Tetapi yang dimaksudkan literasi itu adalah membaca secara berulang dan kemudian memahami dengan teks-teks yang lebih lengkap. Karena apa? Biasanya kalau di dalam konteks praktis literasi atau katakanlah kampanye, biasanya itu memang hanya ditampilkan hanya beberapa cuitan-cuitan tertentu yang mungkin itu akan lebih menguntungkan. Nah, sayangnya kan memang kita ini termasuk di Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling banyak menggunakan gadget itu dan terutama itu generasi milenial itu yang kekhawatiran kita mereka membaca yang informasi sedikit itu dan seolah-olah itu menjadi satu kebenaran gitu. Maka literasi politik itu harus dilakukan ya. Kalau kita yang ada tentu kalau Departemen Politik terutama ini kan juga punya tanggung jawab juga untuk bisa memberikan itu. Forum seperti ini juga sangat punya potensi. Makanya kita harus berterima kasih juga ini kepada Humas ya, DPRD Provinsi Sumatera Utara gitu ya, kemudian Radio Kardopa, Visip USU, Departemen Politik dan Yusipom serta IDEP yang berkaitan atau bekerja sama untuk melaksanakan bagian daripada proses itu. Ini pertarungan ya, pertarungan ide secara praktis. Ya walaupun harus kita ketahui kita harus ciptakan di media-media sosial, bukan tidak dipungkiri sekarang media sosial itu kan menjadi salah satu alat ya. Kalau misalnya bacaan politiknya itu simple dan terkesan lebih menjerumuskan, maka sebenarnya yang muda-muda terutama kita juga harus mulai berpikir menghasilkan sebuah karya ataupun pendidikan politik di media sosial juga yang lebih lengkap gitu ya. Masa kita percaya bahwa dengan statement hanya beberapa detik itu yang menjadi satu kebenaran kan? Maka sekali lagi proses check and recheck itu harus terus kita kampanyekan juga sehingga kita tidak termakan hoax ya kan? Tidak termakan informasi yang salah gitu. Karena memang itu yang paling memungkinkan ya dan menggunakan HP gadget sekarang ini akan lebih mudah bisa dilakukan karena sifatnya yang spiritnya lebih luas gitu kan di samping kegiatan yang lain. Jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa dilakukan. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Warjio. Silakan Pak Sutarto. Ya, terima kasih Bang Aidil dan Bang Warjio dan juga para pendengar dari Kardoba. Ya, Adinda Nazla. Ya, keresahan dari Adinda itu bagian juga dari keresahan warga pemilih sekarang yang sedikit banyak baik langsung maupun tidak langsung mengalami satu tekanan ya. Kalau dalam bahasa politiknya tadi Pak
Warjio intimidasi. Tapi saya yakin Najla tidak akan ada intimidasi atau tekanan. Dan saya yakin juga Najla dan warga pendengar Kardopa tidak akan mudah ditekan-tekan di dalam rangka menyampaikan hak politiknya. Harus saya sampaikan, Najla dan para pendengar Kardopa, hak pilih, hak politik warga negara ini 5 tahun sekali untuk pileg dan pilpres. Dan juga 5 tahun sekali para nanti adik-adik memilih pilkades. Ya tak? Nah, oleh karena itu, ya kalau ada tekanan, ada yang disebut dengan intimidasi, ya hanya satu kata, tetap bertahan dan lawan. Itu yang, karena apa? Itu hak politik kita. Walaupun tadi saya yakin Najla tidak ditekan. Cuma bagian dari menyampaikan keprihatinan itu. Nah, apalagi yang Najla sampaikan adik-adik mahasiswa. Tadi Pak Warjo sudah sampaikan bahwa secara statistik, ya, jumlah Gen Z ini kan tadi sampaikan 54% lebih. Maka ini ceruk strategis yang menjadi rebutan pemilih, rebutan dari para paslon, baik presiden, wakil presiden maupun partai politik yang mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi anggota DPR, baik RI, provinsi maupun kabupaten. Nah, angka yang 54% tadi memang harus dibarengi satu kondisi yang objektif, yaitu apa? Ya, betul tadi Mas Warjo sampaikan, literasi politik harus lebih didorong. Jadi begini Bang Warjo, Bang Adil, saya pernah mengadakan satu turnamen namanya, yang sekarang anak muda suka itu apa? Legend itu, Mobile Legend. Mobile Legend itu. Suka anak muda sekarang. Saya adakan itu di satu tempat. Nah, sebelum mulai kan biasa pembukaan. Ketika itu saya buka dengan sebuah kuis, sebuah pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, dan saya kasih hadiah, siapa yang tahu? Itu berkumpul ada 100 lebih peserta. Pertanyaan adalah, hari apa, tanggal berapa, bulan berapa pemilu serentak dilaksanakan? Dan ini selalu saya sampaikan di setiap pertemuan saya dengan warga. Baik dengan ibu-ibu perwira, pengajian, kelompok-kelompok masyarakat, dan kepada Gen Z sampaikan itu, Mas Warjo. Ya, saya terkejut. Terkejutnya apa? Di antara 100 itu nggak ada yang tunjuk tangan. Kalau saya tanyakan pada saat saya sosper atau reses, itu ibu-ibu itu malah kalau ditanya itu tunjuk tangannya sampai 10 di atas 10 orang pemahamannya. Nah, sayang pada saat itu tidak ada yang menunjuk satupun. Pertanyaan saya adalah dalam hati saya, apakah karena apatisme politik dari Gen Z? Sementara Gen Z paling disiplin dan loyal membuka Gen Z. Di Gen Z inilah paling banyak informasi-informasi. Ya, betul kan? Maka sebenarnya betul disampaikan oleh Mas Warjio bahwa literasi harus melalui Gen Z, politik saja. Nah, artinya apa yang harus saya sampaikan adalah memang butuh satu dorongan untuk lebih optimal literasi edukasi politik tadi di Gen Z. Nah, kalau kita melihat Gen Z itu kan karakteristiknya kan orang yang sangat melek teknologi, melek informasi, orang yang inovatif, kreatif, bahkan ada di bawahnya lagi adalah berani. Nah, itu kan karakteristik ciri-ciri dari milenial Gen Z. Nah, saya yakin ini yang sebenarnya sebagai generasi Gen Z yang nanti mewarisi bangsa ini kemana, harus lebih didorong, lebih rajin membuka isu-isu sosial yang sekarang berkembang. Nah, dengan membuka itu maka akan secara komprehensif kita memahami di dalam dan mempertimbangkan untuk memilih nanti di 2024 khususnya di Rabu 14 Februari itu tanpa ada satu tekanan. Sehingga kita menemukan rasionalitas
menemukan apa jejak rekamnya, apa pengalamannya di antara pasangan-pasangan calon itu. Begitu juga ketika Anda berhadapan-hadapan dengan caleg atau calon anggota DPR yang Anda nanti pilih. Nah, saya menaruh keyakinan bahwa para mahasiswa itu tidak akan mudah untuk dilakukan tekanan-tekanan untuk itu. Karena sampaikan hak politik Anda dengan benar-benar tekad yang bulat untuk itu. Saya kira itu, Nazila. Baik, terima kasih. Ya, ada mau tambahan dari Pak Orjo? Saya sedikit ya untuk kita yang terutama generasi milenial, saya sedikit tadi lupa dan terutama kami juga. Ada satu persoalan penting sekarang ini juga yang menghinggapi kita. Bukan saja persoalan gadget, tetapi teknologi itu sendiri terutama AI. Ya, dengan pendekatan AI, kita sekarang diajak itu, kita tinggal ngomong dia akan bekerja sendiri. Dan ujung-ujungnya praktisnya nanti hanya berpikir secara simpel. Anda mau buat skripsi pun dengan AI udah bisa. Tapi maksud saya, kita harus mengkomunikasikan ini kalau di dalam kita, kami dulu yang belajar di kelas, itu ada namanya pendekatan teori thinking atau berpikir berbasis teori gitu. Karena apa? Dengan itu kita berpikir bisa secara kritis. Nah, kalau hanya menggunakan AI gitu, kita terkesan dalam tanda kutip dibuatkan sehingga tidak bisa berpikir kritis lagi. Dan itu bukan hanya untuk mahasiswa, tapi dosen-dosen pun sekarang banyak yang menggunakan AI itu untuk kepentingan negatif. Nah, saya kira gunakan AI itu kalaupun memang mau digunakan secara positif tetapi membaca. Makanya kalau misalnya Pak Aidil ya menyuruh kalian atau kita semua tugas reading, betul-betul reading, membaca literatur sama-sama. Saya mau tanya di ruangan ini Anda sekalian, sudah nggak pernah membaca mengukur kualitas demokrasi? Siapa penulisnya? Nggak tahu, berarti belum pernah membaca. Buku itu karya Warjio, mengukur kualitas demokrasi. Itu dijadikan rujukan di berbagai tempat di Universitas Indonesia untuk menganalisis bagaimana demokrasi diukur. Artinya apa? Literasi kita sendiri pun memang harus dikuatkan di dalam memahami konteks tertentu itu. Jadi bukan hanya persoalan gadgetnya juga ya, tetapi sekarang kemajuan teknologi kalau tidak kita gunakan secara positif itu justru bisa menjerat kita untuk berpikir sempit. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Orjo. Ada lagi dari audiens? Wah, dari ini loh, tengah. Ya, Gimana? Bukan. ya oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Ferry Muhammad Solin, mahasiswa ilmu politik Stambuk 23. Sini saya ingin bertanya Pak, kan tadi kata Profesor Warjio politik itu simbol. Jadi untuk menjaga netralitas kita butuh sosok representatif, yaitu presiden kita yang pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi bagaimana jika pemegang kekuasaan tertinggi kita sendiri itu udah nggak netral lagi Pak? Bagaimana itu bisa terjadi? Jangankan Presiden Jokowi, wali kota kita sendiri itu tidak menunjukkan netralitasnya. Mereka melakukan kampanye-kampanye. Dan jadi Gen Z nih, pemilih pemuda ini selalu ditekankan untuk menjadi pemilih cerdas. Tapi ada pertanyaan, apakah yang kami pilih itu mereka itu benar-benar berkompetensi atau benar-benar mampu untuk menjalankan tugasnya? Karena narasi-narasi yang selalu disampaikan pemilih harus cerdas, pemilih harus cerdas. Sedangkan apakah emang betul-betul mereka menjalankan etika-etika yang baik sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi? Sekian Pak, itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ferry ya, dari Medan berarti nih. Medan. Tadi ada nyebut wali kota soalnya. Ada walaupun nggak dibilangnya. Ya hampir sama tadi berarti soal netralitas ya. Pemimpin, apakah presiden, wali kota. Ini bagaimana? Oke, silakan Pak Sutarto. Mungkin buat narasumber 5 menit ya Pak untuk ngejawab pertanyaan yang anak tadi. Ya, 2,5 berarti. Ferry ya. Baik. Memang dalam sebuah negara yang demokratis yang konteksnya tadi
melaksanakan pemilu ke depan, kita butuhkan memang pemimpin yang mempunyai keteladanan. Pemimpin yang tetap berlandaskan menghormati etik moralitas di dalam melaksanakan, menjalankan amanah dari rakyat itu. Siapapun pemimpinnya. Ya, siapapun pemimpinnya. Nah, apakah tadi yang tertinggi atau yang sampai presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah. Ya pedomannya harus itu. Bahwa yang dipegang itu sebagai pemimpin itu kan amanah yang diberikan oleh rakyat. Oleh karena itu tetap kita harus menunjukkan keteladanan itu. Menunjukkan etika-etika moralitas itu. Nah, apalagi dalam konteks kontestasi demokrasi. Walaupun betul selalu dinyatakan bahwa dalam konteks demokrasi itu semua dikembalikan kepada warga. Itu kan konteksnya menjadi suatu narasi yang terus dikembangkan. Tetapi ya Bung Karno selalu ingatkan itu harus antara ucapan dan pelaksanaan kan harus apa deh? Sejalan. Ya kan? Kan itu. Nah, ini yang saya kira kita butuhkan pemimpin yang seperti itu. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan harus sesuai itu. Nah, saya kira itu rumusnya. Nah, sehingga nanti adik-adik bisa melihat rekam jejaknya masing-masing. Saya kira itu Ferry ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Orjo. Iya, terima kasih Ferry ya. Saya yakin pertanyaan Ferry itu sudah mengindikasikan bahwa Ferry ini sudah melakukan sebuah proses namanya critical thinking ya. Melihat praktik politik, basis teori dan kemudian praktiknya seperti apa dan kemudian dikaitkan dengan ininya ya, etiknya gitu. Jadi saya kira tinggal setelah kita critical thinking itu terhadap calon tertentu atau pemimpin tertentu, maka tinggal keputusan itu haknya ada Ferry. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah bahwa penting bagi kita, terutama kita edukasi milenial itu dengan mengedepankan sebuah proses apa yang kita sebut dengan critical thinking itu. Wah, dia melakukan ini, tapi ternyata secara etik dia tidak betul. Maka kita memberikan penilaian-penilaian, akhirnya kita memberikan keputusan kita berikan hak kita kepada calon-calon yang tepat gitu. Dan itu dimanifestasikan bisa saja dari tingkat yang lebih tinggi di pusat sampai kepada daerah gitu. Dan memang maunya kita seperti itu. Ya, apalagi kita warga akademik ini yang memang segala sesuatunya itu harus dilihat. Tidak hanya sekedar tekanan gitu ya, tetapi dengan pendekatan tertentu termasuk critical thinking itu menilai sesuatu itu ini bisa enggak ya. Dia sudah melakukan ini, wah ini kalau dia melakukan ini malah lebih tidak benar lagi, maka kita akhirnya nanti akan berikan keputusan itu. Saya kira itu ya Ferry, tetap semangat ya. Oke, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Warjo. Baiklah, para hadirin sekalian dan para pendengar Cordoba dimanapun Anda berada, terima kasih kepada kedua pemateri kita, Bapak Dr. Sutarto MSI dan Bapak Warjo PhD. Kita telah melaksanakan diskusi membangun generasi cerdas dengan tema menuju pemilu 2024, netralitas menjadi yang utama untuk terlaksananya pemilu yang jurdil dan demokratis. Ya, kita mungkin di sini kebanyakan sebagai masyarakat, ya tugas kita tentunya lebih ringan dibanding para pemerintah, pejabat atau tadi para penyelenggara pemilu yang netralitasnya lebih harus dituntut ya. Kita tadi seperti yang katakan Pak Warjo ya bisa menilai ya mana yang kira-kira kita lihat apa bagus ya beretika, tadi ada juga menyinggung soal etika, netral, itulah mungkin salah satu yang bisa kita nilai secara rasional. Ya daripada kita menggunakan hak pilih kita secara tradisional atau mungkin emosional apalagi karena iming-imingan sesuatu. Ya, itu mungkin kita harapkan menjaga kondisivitas pemilu ini ke depan ya untuk negara dan bangsa kita ya supaya juga anggaran yang besar ini ya tepat pada gunanya. Baik, terima kasih sekalian kepada para narasumber dan kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, dengan demikian saya undur diri, saya kembalikan kepada host Kak Purnama. Silakan. Oke, terima kasih Pak Aidil yang sudah membawa diskusi kita yang sangat meriah ini gitu kan ya. Tepuk tangan dong buat Pak Aidilnya juga. Ya.
Oke, terima kasih juga kepada kedua narasumber yang telah memberikan informasi yang luar biasa buat kita. Nah, mengingatkan kembali ya buat teman-teman, di tanggal 14 Februari 2024 sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi. Nah, harapannya buat teman-teman jangan sampai kelewatan gitu kan. Apalagi jangan sampai golput nih buat teman-teman yang apalagi yang pemula gara-gara aku nggak tahu apa-apa, udahlah aku nggak usah memilih. Jangan seperti itu karena memang di pemilu 2024 ini nanti kita akan melihat benar-benar siapa sih pemimpin yang sesungguhnya gitu ya. Mengingatkan kembali, teman-teman udah tahu nggak ada berapa surat suara? 5. Apa-apa aja nanti yang akan kita coblos? Presiden, terus, terus apa lagi? Pada bingung semua. Mungkin nanti bisa dilihat gitu kan. Juga memilihnya juga jangan apa ya, yang hati dari hati nurani teman-teman yang udah benar-benar aku harus milih ini gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman mahasiswa. Habis ini nanti kita foto bersama ya buat teman-teman. Saya Purnamasari dan tim pamit mundur diri. Selamat siang dan sampai jumpa di acara Membangun Generasi Cerdas berikutnya. Ya.